Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan negara maju dan berkembang. Negara majunya adalah negara Inggris dan negara berkembangnya adalah negara Thailand. Negara maju dan berkembang. Negara majunya Inggris. Secara astronomis, negara Inggris terletak di 50 derajat hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur utara. Letak astronomisnya membuat negara Inggris memiliki iklim sedang yang sejuk dan basah. Tidak mengherankan jika negara Inggris selalu sejuk, basah, dan berangin hampir sepanjang tahunnya. Terus bahasa Inggrisnya seperti ini. Dan keagamaan Inggris, agama resmi Inggris adalah Kristen, dan gereja-gereja dari semua denominasi dapat ditemukan di seluruh Inggris, seperti Katolik, Protestan, Baptis, dan Metodis. Agama-agama utama lainnya adalah Islam, Hindu, Sikh, Yahudiyah, dan Buddha. Jumlah Inggris jumlah penduduk Inggris ada 62,22 juta itu di tahun 2020. Berapa tingkat pendapatan Inggris? Hasil gambar untuk tingkat pendapatan Inggris, pendapatan rumah tangga per kapita Inggris Raya dilaporkan sebesar 32 juta 342 US dollar pada 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 31,511 juta US dollar untuk 2019. Data pendapatan rumah tangga per kapita Inggris Raya diperbarui tahunan dengan rata-rata 35 juta 152 US dollar dari 1996 sampai 2020 dengan 25 observasi. Tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan di Inggris memiliki 4 tahapan, yaitu preschool kurang 5 tahun, primary school 4-11 tahun, secondary school 11-16 tahun, dan higher education 16-18 tahun ke atas. Pendidikan pradasar diikuti oleh peserta didik berusia di bawah 5 tahun. Adapun pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Tingkat kesehatan Inggris. Sistem kesehatan Inggris kini lebih dikenal dengan istilah National Health Service atau NHS, yaitu suatu sistem kesehatan yang didanai dan dikelola oleh pemerintah secara nasional yang sebagian besar bersumber dari pajak umum, tax funded. Pakaian Inggris atau pakaian adat istiadatnya, yaitu kebiasaan berpakaian di Inggris cukup santai. Para mahasiswa menyesuaikan pakaian secara dengan musim. Jika Anda akan menghadiri wawancara atau acara resmi, Anda cukup berpakaian rapi dan sopan. Memberi salam. Bila Anda ingin menyapa seseorang untuk pertama kalinya, Anda cukup melakukan dengan jabatan tangan. Kontak mata termasuk penting untuk menunjukkan kesungguhan Anda. Tetapi kontak mata yang berlebihan dianggap mengganggu. Di Inggris, menanyakan usia dan pendapatan seseorang dianggap tidak sopan. Bila Anda ingin memulai percakapan dengan kenalan baru Anda bisa mengobrol seputar kabar mereka, apa yang mereka kerjakan, dan berkomentar tentang cuaca. Orang Inggris mungkin terlihat pendiam untuk pertama kalinya, tetapi begitu Anda mulai mengobrol dengan mereka, Anda akan menemukan bahwa mereka adalah pribadi yang ramah dan menyenangkan. Kehidupan kampus. Inggris adalah negara terbaik untuk mempelajari bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris tersedia untuk semua tingkat. Kehidupan di kampus juga cukup bersahabat dan cenderung santai dan informal. Di Inggris, Anda tidak perlu malu untuk bertanya. Para staf kampus cukup dekat dengan para mahasiswa, di mana para mahasiswa selalu didorong untuk datang ke kantor dan berdiskusi apa saja dari kesulitan dalam belajar hingga masalah pribadi. Mayoritas kampus juga menyediakan perkumpulan mahasiswa dan pelayanan khusus untuk mahasiswa internasional, pria dan wanita.
Pria dan wanita dipandang setara di Inggris. Dibandingkan dengan negara Asia, hubungan pria dan wanita di Inggris lebih informal. Cara berinteraksi tergantung usia dan status. Jika untuk pertama kalinya Anda masih bingung, perhatikanlah orang sekitar Anda. Bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Anda tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Terus, teknologi yang ada di Inggris. Inggris adalah negara industri modern pertama di dunia. Sebut saja mesin jet, mesin lokomotif, World Wide Web atau WWW, motor listrik, bola lampu pijar, dan telegraf listrik komersial semuanya ditemukan di wilayah Inggris. Baru-baru ini, Inggris mengkhususkan diri pada teknologi militer termasuk kendaraan tempur tanpa awak, by sistem Taranis. Teknologi ini menghasilkan hasil yang spektakuler di medan perang di Irak. Fakta unik. Memiliki dua anak. Terus yang kedua, merahasiakan jenis kelamin bayi. Yang ketiga, hanya wanita yang bisa menyaksikan proses persalinan. Yang keempat, kehamilan hanya bisa diumumkan pada minggu ke-12. Yang kelima, anak laki-laki harus selalu memakai celana pendek. Yang keenam, myrtle harus selalu ada dalam buket pernikahan. Beban kerjasama dengan negara lain. 1. Di bidang diplomatik. Masing-masing negara menempatkan duta besar sebagai perwakilannya. 2. Bidang sosial ekonomi. Inggris banyak membantu Indonesia melalui CGI, Konsultatif Ground on Indonesia. Yang ketiga, bidang perdagangan. Ekspor ke Indonesia lain obat-obatan, mesin-mesin, dan kendaraan. Sedangkan impor dari Indonesia antara lain kelapa sawit, kopi, karet, teh, dan tembakau. 4. Bidang pendidikan dan kebudayaan. Banyak pelajar, mahasiswa, dan dosen dari Indonesia belajar dan memperdalam ilmunya dalam berbagai disiplin ilmu di sekolah dan universitas-universitas di negara Inggris. Mereka mendapatkan bantuan beasiswa dan pemerintah Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, mereka mendapat bantuan belajar bahasa Inggris di British Council di Jakarta. Lanjut, negara berkembang dilanjut oleh Lulu atau Lutfia Zara. Lu. Negara berkembang atau Thailand. Letak astronomis dan geografis Thailand. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius dan 97 derajat Celcius sampai 106 derajat Celcius. Negara yang nama lokalnya disebut Muang, Thai ini secara geografis berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timurnya, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Keagamaan negara Thailand. Sekitar 95 penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha. Aliran Theravada adalah minoritas pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Jumlah penduduk berapa juta penduduk Thailand? Thailand dengan jumlah penduduk mencapai 70,58,209 jiwa. Tingkat pendapatan PDB per kapita Thailand dilaporkan sebesar 7,549,960 US dollar pada tahun 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 8,176,714 US dollar untuk 2019. Data PDB per kapita Thailand diperbarui tahunan dengan rata-rata 1,599,825 US dollar dari 1960 sampai 2020 dengan 61 observasi. Tingkatan pendidikan. Struktur pendidikan di Thailand secara umum terdiri dari 3 tahun anuban TK, 6 tahun SD, 6 tahun SMP dan SMA. Pendidikan vokal dan pendidikan tinggi wajib belajar menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk memulai sekolah di Pratham 1 atau sama dengan kelas 1 SD.
Tingkat kesehatan. Sistem jaminan kesehatan di Thailand yang diberlakukan sejak tahun 2002 dipandang sebagai sistem kesehatan yang paling menyeluruh dan lengkap di Asia, yang dapat dicontoh terutama oleh India dan Myanmar. Sistem jaminan kesehatan di kedua negara ini masih berkembang. Sistem Thailand itu dengan cepat berkembang mencapai 18 juta orang yang tanpa jaminan bersama-sama. 29 juta orang lain lagi yang diucapkan oleh sistem yang kurang menyeluruh. Adat istiadat, tetap tenang, setiap turis harus mempelajari frasa tersebut My Pen Rain sebelum tiba di kerajaan. Salam dengan Y, ngemil serangga, makan komunal, lepaskan sepatumu, hormati monarki dan orang tua. Selalu diakhiri dengan K atau krup. Teknologi Thailand. Thailand mengakui bahwa digitalisasi ada masa depan pada 2020 akan melihat sejumlah angka pertumbuhan inisiatif berbasis teknologi berkembang di negara ini, seperti kota pintar dan kerjasama pemerintah dengan Microsoft. Thailand juga menggunakan teknologi dalam membuat inovasi industri, pendidikan, dan pertanian. Kebiasaan unik, memiliki salam khas, tidak menyentuh kepala, menempatkan kaki di atas, berdiri saat mendengar lagu kebangsaan, menyukai inhaler, tidak menggunakan rok pendek, tidak kontak fisik dengan biksu, marah jika menawar terlalu rendah, hubungan kerja sama dengan negara lain. Sejarah singkat hubungan bilateral, hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerjasama antar kedua negara berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Hubungan ini diperluas lagi dengan adanya saling kunjung antar pemimpin kedua negara. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.